Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah penganggaran perusahaan dengan kode 0043, pertemuan pertama tentang gambaran umum budget. Pengertian budget adalah bisnis budget atau budget itu anggarannya ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka panjang atau periode tertentu yang akan datang. Ini menurut Munandar ya, tahun 2013. Kemudian karakteristik budget dinyatakan dalam satuan moneter dengan didukung dengan satuan non-moneter seperti unit produksi atau unit terjual. Kemudian mencakup periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nomor 3, mengestimasi profit potensial dari suatu unit bisnis. Kemudian yang keempat, merupakan komitmen manajemen, artinya manajemen bertanggung jawab atas pencapaian tujuan yang telah dianggarkan. Yang kelima, usulan anggaran direview dan disetujui oleh orang yang berwenang. Keenam, pada saat anggaran sudah disetujui, maka anggaran hanya bisa dirubah karena kondisi tertentu. Ketujuh, melakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya secara berkala. Jadi misalnya ya, tahun 2021 ya, yang lalu itu anggarannya ternyata lebih kecil. Kalau nanti nggak habis, itu tahun 2022 dikasihnya yang dikurangi itu, misalnya anggarannya 20 juta, ternyata yang habis hanya 19 juta. Iya, tahun 22 nanti dikasihnya 19 juta. Tapi kalau habis 20 juta ya nanti anggarannya sesuai. Jadi kadang-kadang dihabisin gitu ya. Kalau nggak dihabisin dikembalikan dan nanti yang tahun yang akan datang seperti itu akan dikurangi. Biasanya seperti itu. Itu kalau untuk pemerintahan di pemerintahannya. Fungsi budget. Yang pertama perencanaan, kemudian yang kedua memfasilitasi komunikasi dan koordinasi. Yang ketiga mengalokasi sumber daya. Yang keempat mengendalikan keuntungan dan operasi. 5, menyediakan standar untuk mengevaluasi kinerja dan menyediakan insentif. Yang keenam, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget. Faktor intern ya, yaitu seperti data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Kemudian faktor ekstern atau yang dari luar yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi penyusunan budget. Penjualan tahun-tahun yang lalu. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi, dan sebagainya. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, kemudian tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, terus modal kerja yang dimiliki perusahaan, fasilitas-fasilitas yang dimiliki perusahaan, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penyusunan budget. Keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk, agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan penduduk. Keadaan perekonomian nasional,
dan internasional. Hubungan budget dengan manajemen. Secara sederhana, manajemen diartikan sebagai suatu ilmu dan seni untuk mengadakan perencanaan atau planning, mengadakan pengarahan dan pembimbingan atau directing, mengadakan pengorganisasian atau coordinating, serta mengadakan pengawasan atau controlling terhadap orang-orang dan barang-barang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dan pengertian tersebut nampaklah bahwa ada 5 fungsi manajemen. Pertama, menyusun rencana untuk dijadikan pedoman kerja atau planning. 2, menyusun struktur organisasi kerja yang merupakan pembagian wewenang dan pembagian tanggung jawab kepada personil atau karyawan perusahaan atau organisasi. 3, membimbing, memberi petunjuk, dan mengarahkan para karyawan atau directing ya. 4, menciptakan koordinasi dan kerjasama yang serasi di antara semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan atau coordinating. 5, mengadakan pengawasan terhadap kerja para karyawan di dalam merealisasikan apa yang tertuang dalam rencana perusahaan yang telah ditetapkan atau controlling ya. Bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi manajemen tersebut, nampaklah budget mempunyai kaitan yang sangat erat dengan manajemen, khususnya yang berhubungan dengan rencana, pengorganisasian kerja, dan pengawasan kerja. Dengan demikian, nampaklah bahwa budget adalah alat bagi manajemen untuk membantu menjalankan fungsi-fungsinya. Hubungan budget dengan akuntansi. Secara sederhana, akuntansi diartikan sebagai suatu cara yang sistematis untuk melakukan pencatatan, melakukan penggolongan, melakukan peringkasan, melakukan penganalisaan, serta melakukan interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa finansial yang terjadi dan yang dilakukan oleh perusahaan. Bila mana dihubungkan, maka terlihat bahwa antara budget dengan akuntansi mempunyai kaitan yang sangat erat, yaitu akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan taksiran-taksiran atau forecasting yang akan dituangkan dalam budget, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Kedua, akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan budget itu nantinya dari hari ke hari. Hubungan budget dengan statistik dan matematik ya. Statistika dan matematika sangat diperlukan untuk menyusun budget. Ketepatan mengadakan taksiran-taksiran atau forecasting di samping tergantung pada kelengkapan tersedianya data, juga tergantung pada ketepatan penggunaan metode statistika dan metode matematika yang dipergunakan untuk mengolah data dan menganalisa data tersebut. Kelemahan budget. Setiap apapun itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya ya. Budget disusun berdasarkan taksiran-taksiran atau forecasting. Kemudian taksiran-taksiran dalam budget disusun dengan mempertimbangkan berbagai data, informasi, dan faktor-faktor baik yang controllable maupun yang uncontrollable. 3, berhasil atau tidaknya pelaksanaan budget sangat tergantung pada manusia pelaksanaannya. Ya, yang keempat, anggaran terus-menerus disesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Kelima, pelaksanaan anggaran tidak terjadi dengan otomatis. Oleh sebab itu, diperlukan partisipasi dari semua pihak untuk terrealisasinya anggaran yang telah direncanakan.
Penganggaran tidak menghilangkan kebutuhan akan pertimbangan manajemen. Jadi anggaran berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam tugasnya, bukan untuk menggantikan kebijaksanaan atau peranan manajemen. Pengertian budgeting. Budgeting adalah proses kegiatan yang menghasilkan budget tersebut sebagai hasil kerja atau output serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi budget, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengorganisasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Secara terperinci, proses kegiatan yang tercakup dalam budgeting adalah pertama pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget. Kedua, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi tersebut untuk mengadakan taksiran-taksiran dalam rangka menyusun budget. Ketiga, menyusun budget dan menyajikannya secara teratur dan sistematis. Keempat, pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja, yaitu untuk melakukan penilaian atau evaluasi pada pelaksanaan budget. Kelima, pengolahan dan penganalisaan data tersebut untuk mengadakan interpretasi dan memperoleh kesimpulan dalam rangka evaluasi kinerja. Prosedur penyusunan budget. Pada dasarnya, yang berwenang dan bertanggung jawab atau penyusunan budget, serta pelaksanaan kegiatan budgeting lainnya, ada di tangan pimpinan tertinggi perusahaan. Namun, tugas menyiapkan dan menyusun budget serta kegiatan-kegiatan budgeting lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh pimpinan tertinggi perusahaan, melainkan dapat didelegasikan kepada bagian lain. Mempersiapkan dan menyusun budget dapat didelegasikan kepada satu, bagian administrasi bagi perusahaan kecil. Kedua, panitia budget bagi perusahaan besar. Isi budget. Budget yang baik haruslah mencakup seluruh kegiatan perusahaan, sehingga fungsi-fungsi budget benar-benar dapat berjalan dengan baik. Budget yang menyeluruh semacam itu sering dinamakan budget komprehensif. Isi dari budget komprehensif terdiri dari pertama forecasting budget, kedua variabel budget, ketiga analisa statistik dan matematika pembantu, keempat laporan budget. Jadi kalau forecasting itu masih perkiraan, kalau variabel itu kan berarti ada biaya yang berubah gitu ya, yang tidak tetap gitu ya. Nanti di mata kuliah break-even point juga ada variabel. Dan intinya mirip-mirip dengan variabel cost juga ya, ada variabelnya. Kemudian latihan ya, ini latihan nanti ada pilihan berganda. Salah satu karakteristik dari budget adalah, kemudian yang nomor 2, menyediakan standar untuk mengevaluasi kinerja dan menyediakan insentif adalah termasuk. Nomor 3, salah satu faktor yang mempengaruhi dalam proses penyusunan budget adalah 4, yang bukan merupakan faktor internal dalam mempengaruhi penyusunan budget adalah nomor 5, yang bukan proses kegiatan budgeting adalah, jadi itu 5 yang dikerjakan ya. Udah sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.